afraid, so I would fail. But I'm not giving up, I'm not gonna give up right now. Well, I'll endure the storm and I'll leave the... Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di video vlog aku. Masya Allah hari ini aku terlambat up ya, soalnya tadi tuh lagi ada kesibukan jadi nggak sempat voice note-nya. Nah, di video ini diawali dari aku yang sedang jemur pakaian ya teman-teman. Tadi pagi tuh aku habis nyuci teman-teman, terus di sini pas siangnya baru deh aku jemur. Ini Arsy tuh lagi nemenin aku, itu dia ada di pintu, cuman gak aku bawa ke depan karena di sini tuh posisinya lagi panas banget teman-teman, karena kan udah siang gitu, udah sekitaran jam 10-an, jadi udah panas banget mataharinya. Masya Allah hari ini tuh kayak cerah gitu teman-teman, jadi kayak bagus gitu untuk jemur pakaiannya, pasti cepat kering. Nah, ini aku kasih lihat ke teman-teman cuaca hari ini. Nah, lanjut lagi di sini aku masuk untuk ngambilin ini pakaian yang udah aku pengering. Sebenarnya ini tuh masih banyak juga teman-teman ini pakaiannya, tapi karena kayak sambilan gitu, jadi aku pikirnya tadi sambil dijemur aja dulu, nanti kalau misalkan udah selesai lagi baru deh kita jemur yang kloter keduanya gitu. Nah, ini aku udah ngambilin pakaian dari mesin cucinya, dari pengeringnya. Lanjut lagi di sini aku mau jemurin, tapi karena di sini ada jemurannya untuk Arsy, jadi aku jemur di dalam aja dulu. Nanti kalau misalkan udah semua baru deh aku kasih keluarin ke depan supaya cepat kering gitu loh teman-teman. Sebenarnya walaupun gak dikasih keluar sih udah bisa kering juga, cuman agak lama teman-teman. Jadi karena cuacanya lagi bagus juga, jadi aku mau kasih keluarin ke depan aja gitu. Nah, di sini Arsynya udah agak bosan duduk di sepedanya, mungkin udah capek juga duduk terus. Jadi di sini aku ambilin Arsy aja, terus aku kasih turunin gitu teman-teman. Nah, lanjut lagi setelah jemur pakaian, di sini aku gantiin bajunya Arsy dulu karena tadi tuh pas di belakang kamera Arsy tuh kayak pergi cuci, maksudnya bilas pakaian gitu teman-teman, bantuin aku, terus bajunya jadi basah semua deh. Jadi di sini aku mau gantiin bajunya dulu, baru deh setelah itu aku mau beres-beres. Karena teman-teman bisa lihat sendiri, ini ruang tengah udah berantakan banget, di ruang tamu juga udah berantakan banget juga teman-teman, karena seperti yang aku bilang di video aku kemarin itu, kalau misalkan 3 hari belakangan ini aku tuh pulang balik ke kampus terus teman-teman, terus karena harus nungguin pak suami pulang dulu baru aku bisa pulang juga. Jadi aku tuh pulangnya kayak maghriban gitu teman-teman, terus kalau udah sampai rumah udah capek, udah mau ngurus ini itu, jadi udah nggak sempat beres-beres gitu loh teman-teman. Nah, di sini aku mulai dari jemuran kecil ini dulu. Sebenarnya tuh ini udah lama banget di sini teman-teman, terus baru sempat untuk diambil gitu, terus baru sempat diberesin juga. Jadi ya gitulah. Alhamdulillahnya nggak ada tamu ya teman-teman, jadi nggak terlalu kepikiran gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya, pas voice note ini aku tuh voice note-nya di rumah mertua gitu. Terus di sini lagi banyak ayam, jadi ini pas voice note suara ayamnya juga ikut masuk deh. Jadi pas aku tag video ini aku alhamdulillah nggak ke kampus lagi karena urusan udah selesai, udah mendaftar juga, daftar ujian maksud aku ya teman-teman. Terus tinggal nungguin jadwal ujiannya kapan, jadi udah agak santai gitu. Oh ya teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah. Oh ya teman-teman, sambil liatin aku beres-beres, aku mau sambil cerita juga. Aku mau cerita tentang pekerjaan itu ada 2 pilihan. Yang pertama, kerjanya enak, gaji kecil, lingkungannya asik. Terus pilihan yang kedua, gaji gede, fasilitas mewah, lingkungannya toksik. Kedua pilihan pekerjaan tadi udah pernah aku rasain semua teman-teman. Di pilihan yang pertama, kerjanya gajinya kecil, terus lingkungannya asik, terus kerjanya santai, cuman karena itu gajinya kecil, jadi aku pernah berpikir kalau misalkan mau cari kerja lain. Terus pas dapat kerjaan yang kedua tuh
Ya sih, gajinya gede 2 kali lipat, malahan 3 kali lipat dari gaji aku di tempat kerja yang pertama. Cuman ya itu pekerjaannya eh, di tempatnya tuh kayak toksik gitu. Kita nggak bisa beribadah semau kita, nggak bisa izin juga. Terus kalau misalkan mau keluar tuh susah banget. Jadi kita kayak terkurung gitu loh teman-teman. Jadi ya lebih apa ya, kalau misalkan dari aku sih, kalau mau pilihin tempat kerja tuh ya jangan lihat gajinya dulu, tapi lihat tempat kerjanya nyaman tidak, cocok tidak untuk kita, bisa tidak kita kerja sambil apa ya, maksudnya bisa sambil ibadah juga gitu. Jangan cuman mikirin gajinya aja, karena ya itu tadi, kalau misalkan kita hidup tuh cuman berpatok kepada materi aja, ya percuma dong hidup kita. Lagian hidup di dunia ini tuh nggak selamanya juga gitu. Ya aku nyesel banget sih pas di pekerjaan pertama tuh aku bertahan sampai 1 tahun lebih. Terus di pekerjaan yang kedua tuh cuman 1 bulanan ya teman-teman, karena ya itu setelah dapat gaji ya aku mikir kalau misalkan gaji ini tuh udah nggak ada apa-apanya gitu kalau misalkan lingkungannya tuh kayak gini gitu, lingkungannya toksik, terus kita nggak bisa ibadah juga gitu. Jadi aku milih untuk kembali ke tempat kerjaan aku yang pertama. Ya walaupun gajinya kecil, tapi di situ kita malahan selalu apa ya, kayak dimotivasi gitu untuk beribadah. Terus kalau mau izin kemana-mana juga kita nggak susah gitu. Oh ya teman-teman, pekerjaan ini nggak pernah aku cerita ke orang lain selain keluarga dekat aku aja. Jadi karena memang waktu aku memutuskan untuk pindah pekerjaan tuh, aku juga sebenarnya bohong sama bos aku yang sebelumnya. Katanya tuh aku tuh cuman bilangnya mau pergi liburan gitu, tapi ternyata aku pindah tempat kerja gitu. Jadi itu alasan kenapa aku nggak pernah cerita tentang aku tuh pernah pindah kerja, soalnya ya nggak enak juga. Sama kalau misalkan bos aku tuh dapat video ini, terus atau ada teman-teman kerja aku yang pernah kerja bareng sama aku nonton dengerin cerita ini, takutnya tuh cerita sama bos aku jadi nggak enak deh. Apalagi bos aku tuh baik banget, tapi ya aku yang kurang bersyukur, jadi aku tuh pilih cari tempat kerja lain yang lebih bagus gitu menurut aku. Tapi ternyata pas aku udah pindah ya malah kebalikannya teman-teman. Ya gajinya bagus, cuman nggak sesuai ekspektasi aku gitu. Terus kenapa aku sekarang udah mau cerita, karena sekarang tuh aku udah berhenti lama dari tempat kerja aku sebelumnya. Jadi menurut aku udah nggak apa-apa sih, udah nggak apa-apa kalau misalkan kita cerita gitu. Terus mau kayak mau sharing aja gitu. Kalau misalkan kita tuh kalau cari kerja ya jangan lihat materinya aja gitu. Oh ya teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan voice note ini agak random gitu, karena ya aku kepikiran aja. Tadi tuh aku nonton video terus keingat gitu kalau misalkan dulu aku pernah kayak gini gitu, cari kerjaan yang lebih mentingin uangnya gitu, gajinya gitu berapa. Terus memilih untuk kembali ke tempat kerja yang pertama, karena aku rasa kalau misalkan aku bandingin ya lebih nyaman di tempat pertama. Walaupun gajinya kecil, tapi kayak teman-teman tuh teman-teman di tempat kerja tuh kayak saling mendukung gitu, nggak ada yang menjatuhkan. Terus kita juga kayak lebih bebas aja gitu untuk melakukan hal, nggak kayak dikurung di sel gitu loh teman-teman. Nah oke teman-teman, lanjut di video. Di sini aku udah beres-beresnya. Di sini aku tuh cuman tinggal kembaliin sepedanya Arsy. Terus di sini juga aku mau pasang kesetnya. Terus ini pasang hordennya lagi. Terus itu ada karpetnya aku mau gelarin lagi supaya nanti kalau mau main-main tuh enak teman-teman. Nah ini udah di akhir video teman-teman. Terima kasih udah nonton sampai akhir ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.